warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di segmen content skill. Jadi kemarin kita sudah sharing ya sama kalian semua tentang betapa pentingnya konten untuk kita di dunia marketing, baik di dunia SEO maupun kita seorang content creator. Jadi kali ini kita akan belajar lagi content skill kita yang lebih spesifik, yaitu tentang content marketing. Tujuan dari kita berkonten bukan tidak lain adalah untuk mencari sebuah strategi marketing yang berfokus untuk membuat dan mendistribusikan konten-konten yang berisi informasi yang menarik, yang sedang hangat dibicarakan secara konsisten serta enak dinikmati oleh pembaca. Sehingga dari konten ini secara tidak langsung kita menarik para pembaca untuk mengenal lebih jauh tentang produk kita, hingga pada akhirnya bisa terciptalah satu transaksi jual beli dari produk kita. Baik, langsung saja, jika teman-teman ingin membuat konten yang informatif dan menarik banyak pembaca, maka teman-teman harus perhatikan konten tersebut harus memiliki 4 unsur ini. Apa saja 4 unsur tersebut? Yang pertama, konten harus mengandung headline. Yang kedua, konten harus mengandung isi. Yang ketiga, teman-teman harus pastikan kalau kontennya memiliki caption. Dan yang keempat, kontennya memiliki hashtag. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 2 unsur terlebih dahulu. Yang pertama adalah headline. Bisa dibilang konten ini adalah produk, sedangkan headline itu iklan kita. Sehingga kalau iklannya aja nggak menarik, bagaimana orang mau beli produknya? Oleh karena itu penting banget nih bagi kita untuk mempelajari bagaimana bisa membuat headline yang baik dan menggigit. Kalau salah satu guru saya, Pak Ipo Santosa, beliau mengatakan bahwa membuat headline itu harus mengandung stopping power, sehingga orang akan berhenti stop scrolling dan membaca konten kita. So, di sini saya akan share pada teman-teman semua beberapa cara atau teknik yang saya gunakan untuk membuat headline dalam konten saya. Semoga bisa sedikit membantu ya bagi teman-teman yang suka kesulitan dan bingung mencari headline yang baik dan menggigit. Nah, untuk membuat headline yang menarik, teman-teman bisa menggunakan teknik penambahan judul dengan angka lebih menarik perhatian dibanding hanya menggunakan kata-kata saja. Seperti contoh, teman-teman bisa membandingkan ya, mana headline yang lebih menarik dan mana headline yang kurang menarik. Di mana headline yang lebih menarik adalah headline yang mengandung unsur angka. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan teknik headline dengan mengandung unsur tips, langkah, dan beberapa yang sejenisnya. Headline yang mengandung unsur kata-kata ini menjelaskan apa yang akan pembaca dapatkan dari konten yang teman-teman buat. Seperti contoh konten dengan headline tips lancar rezeki. Atau konten dengan judul tips cari nafkah. Konten yang seperti ini tentu menarik untuk dibaca oleh orang-orang di sosial media kita. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan teknik atau cara headline yang mengandung unsur pertanyaan. Teman-teman bisa memposisikan dirinya sebagai pembaca yang sedang memiliki keresahan. Oleh karenanya, tentu orang-orang akan membaca konten kita sebagai solusi atas keresahannya. Seperti contoh, konten dengan judul "Kenapa harus berbisnis?" atau konten dengan contoh "Kenapa harus posting setiap hari nih?" Yang keempat, teknik yang bisa teman-teman gunakan adalah headline dengan perulangan bunyi. Headline ini cocok digunakan sebagai slogan dan sub-sub judul pada iklan kita. Seperti halnya contohnya ketika teman-teman melihat salah satu konten dengan judul "Jualan terus, rezeki mulus". Tentu keren ya. Atau ada juga nih konten yang judulnya mengandung unsur pengulangan bunyi, yaitu "Banjir orderan dari reseller", "Rezeki banter dari Twitter", "Update status dapat fulus", "Sekali broadcast dapat cash". Beberapa contoh tersebut adalah mengandung unsur-unsur pengulangan bunyi. Tentu orang yang membaca akan penasaran, apa sih yang bikin kita broadcast terus dapat yang cash? Itu salah satu teknik yang bisa teman-teman gunakan. Yang kelima, teman-teman bisa menggunakan teknik headline berupa efek keterkejutan.
cocok digunakan promosi di media sosial teman-teman seperti di Facebook, WA, dan Instagram. Karena headline dengan efek keterkejutan ini memberi efek keterkejutan dan mau baca penawaran teman-teman secara lebih lanjut. Seperti contoh, ada konten nih dengan judul saya menyesal, atau dengan konten dengan judul memang benar. Nah, dari contoh-contoh tersebut teman-teman pasti penasaran apa yang bikin menyesal dan apa yang memang benar-benar terjadi. Teknik yang terakhir yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat headline yang baik dan menggigit adalah headline dengan menggunakan kata-kata rahasia. Untuk membuat audiens penasaran dan ingin mengetahui isi konten kita. Seperti contoh, ada konten dengan menggunakan headline rahasia penawaran atau rahasia sukses berbisnis, atau mungkin ada juga yang menggunakan headline rahasia sedekah. Tentu di sini orang-orang penasaran apa sih rahasianya, sehingga mereka akan menyimak lebih lanjut dan membaca konten kita. Nah, unsur kedua dari konten yang harus teman-teman perhatikan adalah isi konten. Jadi pada bagian ini teman-teman bisa menggunakan pembahasan dari headline atau judul yang telah teman-teman buat untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam isi konten yang ada dalam konten kita. Jika masih bingung, kita ada beberapa tips nih yang bisa teman-teman gunakan agar headline atau konten yang sudah kita buat bisa lebih menarik dan bisa membius para pembacanya. Nah, dengan menggunakan teknik comfort selling ini, maka pembaca yang sedang membaca konten teman-teman semua akan tidak berasa kalau dijualin, akan tetapi pada hakikatnya kita sedang jualan. Karena comfort selling sendiri artinya jualan terselubung tanpa membuat orang merasa terganggu dengan penawaran yang kita buat. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut tentang comfort selling ini, maka teman-teman harus memperhatikan 5 kunci comfort selling. Yang pertama, teman-teman bisa menuliskan sesuatu yang ambigu atau bermakna ganda. Yang kedua, di comfort selling ini teman-teman akan membuat orang penasaran dengan cerita yang teman-teman buat. Yang ketiga, dalam comfort selling ini ada emosi yang dibalut dengan perkataan teman-teman semua, seperti rasa bahagia, rasa suka, rasa sedih, dan lain sebagainya. Yang keempat, teman-teman usahakan di isi kontennya jangan ada call to action atau kata-kata yang menunjukkan perintah, entah itu untuk menghubungi atau mem-WA nomor teman-teman masing-masing gitu ya. Yang kelima, teman-teman bisa tulis sesoft mungkin isi dari konten teman-teman. Maka dengan demikian isi konten teman-teman sudah terkategorikan menjadi isi comfort selling. Tips yang kedua yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa membuat isi konten yang menarik para pembaca adalah teman-teman bisa membuat isi konten dengan menjabarkan tips, trik, atau rahasia yang ada dalam judul teman-teman semua. Nah, ini kalau mau lebih mudah, teman-teman bisa cari di Google banyak, di buku-buku lebih banyak dan lebih baik karena akan ada sumbernya, atau di sosial media influencer yang pernah diposting oleh para influencer sosial media marketing. Teknik yang ketiga agar isi konten teman-teman bisa membius pembaca adalah kalian juga bisa menambahkan bukti, contoh-contoh, atau penjelasan singkat dari pengalaman pribadi berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Nah, dari penjelasan tentang 2 unsur konten di atas yang berupa headline dan isi konten, teman-teman bisa langsung praktekkan ya, karena ilmu yang kita dapat hari ini kalau nggak teman-teman praktekkan akan terbuang begitu aja. Jadi teman-teman langsung praktekkan buat 5 headline beserta isinya yang nantinya bisa teman-teman share di kolom komentar di bawah ini. Jangan takut karena nanti kita akan berikan contoh di kolom deskripsi kita. So, buat kalian yang sudah nonton video kali ini, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.